Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tavenae. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama di sini ada uji tites dependen. Uji tites dependen ini berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu kelompok sampel dengan menghitung selisih antara nilai tiap kasus guna mengetahui apakah perbedaan rata-rata bernilai nol. Uji ini menguji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel dari subjek yang sama atau pasangan subjek. Nah, yang selanjutnya perhitungan statistik dilakukan untuk masing-masing variabel dan pasangan variabel, yaitu yang pertama untuk tiap variabel akan dihitung rata-rata, ukuran sampel, standar defisiasi, dan standar error ke rata-rata. Yang kedua untuk tiap pasangan variabel akan dihitung korelasi selisih rata-rata uji T dan selang kepercayaan untuk selisih rata-rata standar defisiasi dan standar error rata-rata. Uji T untuk sampel berpasangan atau pre-sample t-test ini menghasilkan yang pertama statistik deskriptif untuk tiap variabel yang diuji, yang kedua korelasi person antara tiap pasangan dan nilai signifikansinya, yang ketiga, nah di sini ada perhitungan uji t-test dependen. Rumus yang digunakan untuk uji t-test untuk sampel perpasangan atau pre-sample t-test adalah sebagai berikut. Di mana keterangannya sebelumnya, T itu adalah nilai T hitung, D itu adalah rata-rata selisih pengukuran satu dan 2, ST adalah standar defisiasi selisih pengukuran satu dan 2, N adalah jumlah sampel. Interpretasinya A untuk menginterpretasikan uji tes terlebih dahulu untuk ditentukan nilai signifikan A, DF, degree of freedom sama dengan N dikurang K, khususnya untuk pre-sample t-test DF sama dengan N dikurang satu. B, bandingkan nilai T dengan T-tap sama dengan A dibagi N dikurang satu. C, apabila tabel hitung dikurang tabel tabel tap berada secara signifikansi, yaitu HO ditolak. T hitung dengan T tabel tidak berada secara signifikansi atau HO diterima. Nah, di sini juga ada tabel distribusi T dapat dilihat. Nah, pengolahan data uji tites dependen. Pengolahan data adalah tahap penting setelah pengumpulan data untuk memastikan hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan. Proses ini dapat dilakukan manual atau dengan bantuan program SPSS for Windows untuk mempermudahkan analisis interpretasi hasil. Sebelum memilih uji statistik yang sesuai, peneliti harus memahami jenis data, tujuan analisis, serta prosedur penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik. Data harus berbentuk angka agar dapat dianalisis dengan teknik statistik tertentu. Jika data masih berbentuk kategori atau non-angka, maka harus dilakukan kuantitatif terlebih dahulu. Nah, adapun tahap pengolahan data, yang pertama yaitu quick analysis, compress means, present test, t-test di menu atas seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Dapat dilihat di gambar ini. Tahap yang kedua, Anda akan disajikan dengan kotak dialog uji tes sampel berpasangan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Lalu kita kliklah ini. Tahap yang keempat, jika perlu mengubah batas tingkat keyakinan atau mengecualikan kasus, klik tombol opsi akan opsi Anda akan melihat kotak dialog uji tes sampel berpasangan. Opsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Lalu tahap yang kelima, klik tombol lanjutkan, Anda akan kembali ke kotak dialog uji T, sampel berpasangan. Tahap yang keenam, yaitu klik tombol OK. Nah, di sini saya akan memberikan soal kasus di mana yang pertama, seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin atau HB sebelum dan sesudah diberikan suplementasi zat besi selama 4 minggu pada 8 ibu hamil. Data kadar hemoglobin sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya. Nah, di sini ada opsinya. Hitunglah selisih D atau sesudah dan sebelum.
opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Sebelumnya jawabannya adalah A, 0,8, 0,7, 0,7, 0,6, 0,8, 0,6, 0,6, 0,6. Di sini sudah ada tabel sesudah 102, setelah sesudah selisihnya itu 0,8. Yang kedua 105 sesudah 112 selisihnya 7. Begitulah selanjutnya. Nah, soal yang kedua, seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah ada perubahan berat badan anak gizi kurang setelah diberi edukasi gizi selama 1 bulan. Data berat badan kilogram 6 anak sebelum dan sesudah edukasi adalah, nah di sini disuruh hitunglah rata-rata selisih dia sesudah dan sebelum. Opsi A 0,3, B 0,4, C 0,5, D 0,6, E 0,7. Sebelumnya jawabannya adalah D, yaitu 0,6. Di mana penyelesaiannya, hitunglah selisih tiap anak. Sigma DI sama dengan 0,6, 0,5, 0,6, 0,6, 0,7, 0,5, 0,7, hasilnya 3,6. Nah, di sini sudah ada rumusnya sebelumnya tadi, di mana D sama dengan 3,6 dibagi 6, hasilnya 0,6. Maka jawabannya adalah 0,6. Sebelumnya, di sini soal ini sama dengan soal yang sebelumnya. Nah, di sini, tapi di sini di soal yang ketiga ini, di sini disuruh hitung min atau rata-rata D-nya. Di mana opsi jawabannya 0,5, 0,55, 0,67, 0,15, 0,7. Sebelumnya jawabannya adalah C. Kenapa C? Nah, di sini kita akan membahasnya. Di sini sudah ada rumus D bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 DI per N. Sigma DI sama dengan kita masukkan sampelnya tadi 0,8 ditambah 0,7 ditambah 0,7 ditambah 0,6 ditambah 0,8 ditambah 0,6 ditambah 0,6 ditambah 0,6 hasilnya 5,57. Nah, di sini D bar sama dengan 5,4 dibagi 8 hasilnya 0,675. Maka jawabannya adalah C. Baik, sekian dari hasil video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tefenal. Di sini saya akan membahas tentang parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan yang kedua. Yang pertama, uji person produk momen. Uji korelasi person produk momen merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Uji person produk momen merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan rasio. Sebelum menggunakan uji person produk, maka data harus memenuhi asumsi bahwa data harus didistribusi secara normal. Untuk nilai dari koefisien korelasi person berkisar antara -1 sampai dengan 1, di mana semakin rendahnya hubungan antara kedua variabel, sedangkan semakin mendekati 1, maka kuatnya hubungan antara variabel tersebut. Adapun perhitungan uji person produk momen, korelasi produk momen digunakan untuk mengetahui kekuatan antara hubungan korelasi kedua variabel di mana variabel lain yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Di sini ada rumusnya, di mana keterangan Rx yaitu koefisien korelasi person, Xy adalah variabel dependen, Y adalah variabel dependen, N adalah banyaknya sampel. Korelasi ppm dilambangkan dengan R, dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari -1, lebih dari R lebih dari +1 apabila R-1 artinya korelasi negatif sempurna. R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. Dan R sama dengan 1 berarti korelasinya sempurna, positif atau sangat kuat. Sedangkan harga R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Di mana ini adalah tabel interpretasi nilai R-nya.
Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterima sebagai berikut, di mana keterangannya KP itu adalah KP itu adalah besarnya koefisien penentu atau diterimanya determin. R-nya itu adalah koefisien korelasi. Nah, langkah-langkah uji korelasi person produk momen itu yang pertama, buatlah H2 dan HO dalam bentuk statistik. Yang kedua, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Yang ketiga, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumusnya yaitu sebagai berikut. Angka yang kelima yaitu menentukan besarnya sumbangan atau koefisien determin atau koefisien penentu. Variabel X terdapat variabel Y dengan rumus KP. KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Yang keenam, pengujian. Jika R hitung lebih dari R table, maka signifikan. Jika R hitung lebih dari kurang dari R table, maka tidak signifikan. R tabel sesuai dengan sampel DF bersama dengan N2 dan lihat di tabel ppm. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Nah, di sini ada pengolahan data dengan uji person product moment SPSS. Digunakan untuk mencari hubungan atau membuktikan hipotesis hubungan antara dua variabel dengan skala berbentuk interval atau rasio. Pada teknik uji statistik menggunakan person product moment berlaku syarat uji statistik parametrik, sehingga penggunaan teknik uji person product moment perlu dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah uji person product moment dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama buka program SPSS. Yang kedua, masukkan variable view. Yang di bagian bawah layar SPSS ada dua tab di mana data view dan variable view. Klik variable view terlebih dahulu. Yang ketiga, isi variabel di variabel view. Keterangan, name adalah nama singkatan variabel, tidak boleh ada spasi. Label itu adalah keterangan lengkap variabel yang akan muncul di output SPSS. Measure adalah pilih scale karena data berskala, numerik atau rasio. Lalu yang keempat, pindahkan ke data view. Klik data view di bagian bawah layar. Sekarang akan muncul dua kolom yaitu energi dan berat. Masukkan sesuai tabel. Langkah yang kelima, jalankan uji korelasi person. Klik menu atas analysis, kemudian correlate dan brief rate. Akan muncul jendela brief rate correlation. Pilih variabel. Pindahkan energi berat badan ke kotak variabel di sebelah kanan. Dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Langkah yang keenam, lihat hasil output SPSS akan menampilkan jendela output viewer berisi hasil analisisnya. Keterangannya, person korelasi nilai koefisien korelasi R. R kilokalori atau kilogram sama dengan 0,997, sing 2 sama dengan T lead V fuel untuk uji dua arah. P 0,00 S 0 SPSS menampilkan 0,00 artinya P lebih dari 0,001. N jumlah sampel yaitu 10. Interpretasi data, kekuatan korelasi R sama dengan 0,997 R. Hubungan positif sangat kuat, hampir sempurna. Arah korelasi positif. Signifikasi P lebih dari 0,01 lebih kecil dari 0,01. Hasil sangat signifikan secara statistik pada taraf 1% atau 99 coefficient. Ukuran sampel N sama dengan 10. Yang kedelapan, kesimpulan. Terdapat korelasi positif yang sangat kuat dan signifikan antara asupan energi dan berat badan pada sampel ini. Namun interpretasi harus hati-hati karena interpretasi desain studi dan ukuran sampel. Perbandingan dengan perhitungan manual. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara asupan energi kilokalori berat badan kilogram pada 10 remaja di SMA Budiwono. Adapun langkah-langkah uji person produk momen dengan menggunakan
aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka SPSS, jalankan aplikasi IBM SPSS Statistik, akan muncul dua tampilan, data view dan data variable view. Langkah kedua, atur variable view, masukkan nama variabel seperti berikut. Di sini sudah ada gambarnya, dapat dilihat. Langkah ketiga, masukkan data di data view, masukkan skor dari setiap responden seperti ini. Di sini sudah ada gambarnya. Langkah yang keempat, buka menu uji validitas, klik menu analisis, correlate, dan divide. Pindahkan semua variabel Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5, dan total ke kotak variabel. Nah, setelah diklik, semuanya diblok, lalu pindahkan ke bagian kanannya. Pastikan pengaturan berikut dengan centang person, pilih to tilde, centang flag signifikan, correlation agar hasil signifikan ditandai bintang, dan klik OK. Langkah yang kelima yaitu interpretasi output SPSS. SPSS akan menampilkan tabel korelasi, cara nilai korelasi atau person product correlation antara Q1 sampai dengan Q5 dengan total. Nah, langkah yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil korelasi person antara setiap item pernyataan Q1 sampai dengan Q5 dengan total skor kuesioner, semua nilai R hitung yaitu 0,62 sampai dengan 0,752 lebih besar dari R. Total table yaitu 0,5214. Semua nilai signifikan yaitu 0,041 sampai 0,008 lebih kecil dari 0,10. Maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Nah, di sini saya akan memberikan soal yang pertama. Seorang ahli gizi ingin mengetahui hubungan antara asupan energi X dan berat badannya pada 5 orang lansia di Posyandu. Data hasil pengamatan sebagai berikut. Berapa nilai koefisien korelasi RXY, RXY? A 0,50, B 0,75, C 0,90, D 0,997, E 1,00. Jawabannya D 0,997. Diketahui di sini ada tabelnya X sigma X yaitu 850, XY 248, sigma X2 yaitu 14.550, sigma X kuadrat 12.354. Di mana sebelumnya pembahasannya di mana sudah ada rumusnya tadi, lalu kita masukkanlah sampelnya. RXY sama dengan 5 dalam kurung 4, 2, 3, 9, 9 dikurang 4, 5, 8, 500, 248 dibagi akar dari 5, 1, 4, 5, 5, 0, 0, 0, 0 dikurang 8, 5, 0, 0, 0 kuadrat akar 5, 1, 2, 3, 5, 4 dikurang 2, 4, 4, 8 kuadrat. Di mana hasilnya 1.500 dibagi 1.532 hasilnya 0,997. Artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara asupan energi dan berat badan. Soal yang kedua, peneliti gizi ingin mengetahui hubungan antara asupan protein X dan massa otot Y pada 5 atlet. Diperoleh data ringkasan yaitu sebagai berikut. Opsinya 0,25, B 0,65, C 0,89, D 0,95, E 1,08. Jawabannya adalah C 0,89. Pembahasannya dengan substitusi ke rumus. Rx sama dengan 520,500 dikurang 400 dikali 250 kuadrat dibagi akar 5 32,800 dikurang 400 kuadrat dikali 5 dikali 12,700 dikurang 250 kuadrat. Hasilnya 0,89.
di mana korelasi positif kuat, artinya semakin tinggi asupan protein, massa otot juga meningkat. Soal yang ketiga, diketahui hubungan antara asupan zat besi X dan kadar hemoglobin Y pada 5 wanita usia subur, di mana di sini dihitunglah korelasi person RxYR, di mana opsi jawabannya 0,30, B 0,55, C 0,81, D 0,92, E 1,00. Jawabannya adalah C 0,81. Dikarenakan kita substitusikan ke rumus, di mana rumusnya itu RxY sama dengan 5, 650 dikurang 60 dikali 56 kuadrat dibagi akar 5, 760 dikurang 60 kuadrat dikali 5, 638 dikurang 56 kuadrat. Hasilnya 0,8. Nah, hubungan positif kuat berarti semakin tinggi asupan zat besi, semakin tinggi. Sekian dari hasil video pemaparan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.